Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho SPD, CGP Angkatan 11 Kota Padang, Sumatera Barat, guru SMK Negeri 1 Padang. Kesimpulan berkaitan dengan peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang guru yang baik harus dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri yang dapat mengontrol perilaku murid dalam melakukan setiap tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia terbagi kepada 3 bagian. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, motivasi perilaku manusia terbagi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi yang diharapkan adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Posisi kontrol yang diharapkan adalah sebagai manajer. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer melakukan pembinaan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan tahapan 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan. 3. Menanyakan keyakinan. Hal itu semua bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi. Modul budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun untuk tumbuh atau hidupnya pendidikan anak sesuai dengan kodratnya. Hubungan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga bisa terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah dan membuat keyakinan sekolah atau kelas dan diterapkan bersama-sama. Koneksi antar materi antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Sehingga untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dibuatlah perkasa perubahan yang mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Saya sudah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif berkaitan dengan penerapan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep-konsep tersebut harus dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya merasa sangat tersentuh. Banyak kebiasaan saya selama ini dalam menerapkan disiplin yang belum sesuai dengan materi modul ini. Di antaranya adalah saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia, di antaranya berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan tersebut berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi kreativitas, dan ketergantungan pada guru tertentu. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Saya menangani masalah murid yang sering bolos saat pembelajaran, kemudian siswa yang sering berbicara saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Lalu, saya menyelesaikan masalah tersebut dengan penerapan segitiga restitusi. Perasaan saya sangat termotivasi dan bersemangat untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Hal yang sudah baik yaitu sudah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki yaitu posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya diliputi oleh perasaan bersalah karena telah memberikan hukuman atau konsekuensi atas kesalahan yang murid saya lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya semakin menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau pernyataan, tidak ada manusia yang sempurna. Praktik baik yang sudah saya lakukan berdasarkan materi dari modul lain yaitu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berpihak pada murid. Dalam merencanakan pembelajaran, saya berkolaborasi dengan guru lain dan juga selalu melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Hal lain yang penting dipelajari adalah menambah referensi bacaan lain berupa buku, artikel, dan webinar tentang kepribadian dan motivasi seperti buku Berpikir dan Jiwa Besar, buku The 7 Habits, buku Personality Plus, buku ESG, buku Wisdom and Success, webinar motivasi, dan lain-lain. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.